warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Silahkan Raffi dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu dapat diserap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah. Anak-anak, dulu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang organisasi kehidupan. Masih ingat? Yang mulai dari sel sampai ke biosfer. Masih ingat? Masih ingat. Oke. Sebutkan dulu yang awal-awal. Ada apa saja dulu? Yang pertama, sel. Kakaknya sel. Setelah sel ada apa? Jaringan. Selanjutnya Organ. organ. Pinter. Setelah organ, sistem organ. Jangan ragu-ragu. Setelah sistem organ ada organisme. Itu bakteri. Terus Populasi. Ya. Lalu komunitas. ekosistem, Lanjut bioma, bioma dan biosfer. Oke, lanjutkannya. Oke. Nah, anak-anak di kelas 11 ini kemarin pada awal materi kan kita sudah belajar tentang sel, dilanjutkan dengan jaringan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan setelah sel, jaringan dan organ yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem organ yang pertama. Baik, sebelumnya kita sedikit stretching ya, kita bergerak-gerak sebentar. Silahkan diikuti gerakan saya. Tangannya di sini. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah berhasil ya melakukan gerakan-gerakan senam otak pakai jari-jari kalian. Sekarang kalian perhatikan struktur pada jari kalian. Kira-kira ada apa saja ya di jari kita sehingga kita tadi bisa bergerak seperti itu? Ada tulang, ada otot, Saraf. ada saraf juga, yang kita pelajari di jaringan kemarin. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini adalah setelah siswa mengamati video di e-learning, siswa dapat mengidentifikasi dua jenis alat gerak dengan cermat. Kemudian setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat mengelompokkan macam-macam rangka berdasarkan bentuknya dalam sebuah tabel. Yang ketiga, siswa dapat membuat skema peta pikiran jenis tulang berdasarkan letaknya dengan titik. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwa jenis alat gerak itu dibagi menjadi dua. Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang pasif itu adalah tulang atau rangka pada manusia. Mengapa dia disebut pasif? Karena kalau kita hanya memiliki tulang, dia tidak dapat bergerak karena dia bergerak sesuai kendali dari kontraksi otot rangka yang menempel pada tulang itu. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena dia dapat melakukan kontraksi otot yang menggerakkan tulang kita. Nah, setelah ini nanti silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD 1 ya. Dilanjutkan dengan melakukan presentasi dan jangan lupa pada akhir pertemuan nanti Lilis akan melakukan evaluasi dengan kuisis. Jadi harap lakukan KBM dengan sungguh ya, dinikmati setiap tahapnya, diskusi, presentasi,
kita sharing bersama sampai mengambil kesimpulan. Oke? Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Diki Kartika Benseno mewakili kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa soal atau pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa manusia dapat bergerak? Jawabannya adalah manusia dapat bergerak karena kerjasama otot dan tulang. Otot berkontraksi sehingga menggerakkan tulang penyusun tubuh manusia. Yang kedua, apakah perbedaan alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Alat gerak aktif yaitu tulang disebut pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Alat gerak aktif yaitu otot disebut aktif karena mampu berkontraksi dan menggerakkan tulang. Soal yang ketiga adalah apakah fungsi tulang selain memberi bentuk tubuh pada hewan dan manusia? Fungsi rangka pada tubuh manusia adalah 1. Memberi bentuk pada tubuh, 2. Menahan dan menegakkan tubuh, 3. Melindungi organ vital, 4. Tempat perlekatan otot rangka, 5. Tempat pembentukan sel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada fungsi tulangnya sebagai pelindung organ-organ vital. Kira-kira apa contohnya? Terus di kepala ada apa ini? Di dalam tengkorak ada apa? Otak. Otak penting enggak? Penting, Bu. Penting. Kita Iya. butuh. Nah, iya, jadi organ-organ yang kita organ-organ vital atau organ-organ penting yang kita miliki itu dilindungi oleh tulang kita. Nah, Selain yang sudah disebutkan Diki tadi, tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium. Jadi sebagai penyimpan mineral ya. Baik, semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik. Alhamdulillah, diskusinya sudah lancar. Nah, baik, kita review lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang jenis alat gerak. Ada 2 ya tadi. Alat gerak ya Bu, alat gerak Pasif dan aktif. dan aktif. Oke, pinter. Selanjutnya kita tadi juga belajar tentang tulang berdasarkan, kemudian membedakan tulang berdasarkan bentuknya. Nah, ada 4. Ada 4. Ada tulang pipi, Tulang tulang pipa, pendek dan beraturan, tidak beraturan. Dan kita juga sudah belajar tentang tulang berdasarkan letaknya, dibagi jadi 2, yaitu tulang Apendikular. Aksial dan tulang apendikuler. Hebat. Anak-anak, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi hari ini, selanjutnya kita lakukan kuisis ya, evaluasi dengan kuisis. Bu Titis tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dibaca di rumah tentang LKPD yang kedua, tentang proses pembentukan tulang. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.